Setiap manusia pasti pernah bermimpi, baik mimpi baik ataupun mimpi buruk, ataupun mimpi basah. Sebasah apa bang? Alias dia habis mimpi kena water pump. Oke. Bagi manusia yang pada umumnya seperti saya, setelah mimpi akan membuka buku mimpi dan mencocokkan dengan nomor toto gelap. Oh, SG apa HK? Saya biasanya HK. Oke. Yang jam 10 malam. 2 nomor apa 4 nomor? Biasanya sih yang 2, yang murah-murah aja yang kali 1.000. Nama Tokam sama gak sih? Kurang tahu juga. Kalau kayak gitu. Oke. Hari ini kita akan bahas tafsir mimpi menurut sok mistis tentunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat sok mistis. Apa kabar? Hanso, Estes baik. Tunggu sampai ngomong baik. Tes. Alhamdulillah. Gue seneng kalau mereka itu sebenarnya nggak baik loh kondisinya beneran. Sobat mistis. Gue tuh lebih seneng mereka apa kabar? Alhamdulillah baik. Enggak gitu. Senengnya gue begitu. Tapi oke lah. Kita bahas hari ini bukan untuk membahas toto gelap ya. Apa sih arti mimpi itu dalam khasanah supranaturalnya sok mistis tuh? Tanggapan kalian berdua gimana? Oke, Tes. Tuh, jelasin. Situ dulu dong. Kok dilempar? Apa mau langsung closing aja nih kita? Mimpiku ketinggian soalnya. Oh, emang mimpi Anda jadi apa, Bapak? Tar, itu mimpi apa cita-cita? Ayo. Udah kamu duluan deh. Nah, nggak mau. Udah buruan. Oke, jangan lupa follow IG kita @mistis. Kesel gue dari tadi. Enggak, intinya mimpi itu kan sebenarnya tidak hanya sekedar apa mimpi biasa gitu loh. Kadang ada yang mimpi Mimpiku mimpi manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sederek dulur ingkang. Ini hajatan nih. Resepsi nih. Gimana Tes? Apa lupa aku jadinya. Jadi dalam khasanah supranatural. Kenapa? Enggak, itu karena lu ngomong resepsi, si Estes tersinggung. Makanya lu jangan ngomong-ngomong begitu. Lu mah nggak ngerti isi hati temen so. Aku fatunya dari hati beneran. Oh, kirain dari mulut, bukan ya? Lu mah nggak peka sama temen lu, jahat lu emang lu. Iya, dalam khasanah supranatural gimana Tes? Ya sebenarnya kalau bagiku pribadi semua mimpi itu ada maknanya. Termasuk mimpiin kamu. So sweet. Tatuit. Kalau aku malah yang paling berpengaruh itu kalau misalkan mimpi di tidur pendek, tidur siang gitu. Siang. Buat aku loh ya. Ada artinya? Oh iya. Kok bisa sih? Makanya gue bingung. Enggak, masalahnya gini. Mimpi di siang bolong lu. Nah, saya mau beda kok. Mimpi di siang bolong apalagi pas tidur siang gitu ya. Itu relatif kesempatan orang untuk bisa tidur lebih dalam waktu yang singkat. Biasanya itu punya makna tertentu. Contohnya? Misalkan kita lagi tidur siang. Misalkan jatah tidur siang itu antara 12:30 sampai jam 1. Kita buat tidur nih. Terus kita mimpi misalkan dikejar anjing. Itu biasanya lu ngomong anjingnya biasa aja dong. Oh ya, dikejar tupai. Tersinggung, Hansa tersinggung. Kenapa sih? Anjing aja dikatain anjing gak kesinggung. Ya iya, ngapain kesinggung orang itu dirinya. Iya, karena aku juga gak begitu. Terus? Enggak, jadi itu biasanya itu artinya adalah apa yang ingin diinginkan biasanya. Itu sebenarnya itu bukan level pertanda atau apa, sebenarnya lebih ke unconscious mind.
Aduh, opo. Ya pokoknya unconscious mind. Alam bawah sadar. Alam bawah sadar. Jadi biasanya dia ngincer sesuatu di situ. Jadi kalau misalkan Anda mau ngomong, apakah mimpi itu bisa bermakna? Ya bisa aja. Apakah bisa bunga tidur? Ya bisa aja. Aspek-aspek yang apa namanya mempengaruhi apa? Menurut Bapak Hanso yang terhormat. Biasanya mimpi yang punya makna itu yang kejadian mimpinya itu sekitar jam 3 pagi sampai subuh. Kenapa kok di jam itu? Ada di agama, Mas. Selain agama, kalau buat orang yang nggak beragama gimana? Kan kasihan, nggak Ya, punya nggak arti segitunya, mimpi. Gi. Oh nggak gitu. Nggak segitunya juga. Oh enggak. Itu relaksasinya lagi bener-bener dalam ya, jam segitu biasanya. Orang lagi nyenyak-nyenyaknya. Oh, lagi pulus-pulusnya. Jadi kondisinya direlaksasi terdalam. Nah, Biasanya kenapa? selalu saya begitu. Ya akhirnya ya mimpinya itu ya murni bisa bermakna. Akhirnya seperti itu. Kalau apa namanya kondisi misalkan hujan gitu, Misalkan ngefek kecapean. nggak? Oh itu gangguan justru. Biasanya mimpinya misalkan hujan gede nih. Mimpinya benar-benar yang ada hubungannya dengan hujan. bukan mimpinya itu ketika misalkan jam 3 sampai jam 5 itu lagi hujan. Ngefek nggak dengan arti mimpinya? Oh enggak. Cuman gini kadang mimpinya ada hubungannya dengan hujan. Misal nih ya diajak jalan-jalan, udah minggir dulu lah soalnya hujan. Ternyata dia setengah sadar kebangun, oh iya ada suara hujan beneran. Kalau aku malah setauku kalau ketika kita mimpi terus di saat hujan itu semuanya palsu. Jadi nggak masuk kategori mimpi bermakna. Oh. Setauku begitu. Karena setauku kalau misalkan ada kejadian alam di luar, itu justru bisa memasukin ke alam mimpi kita. Oh, efeknya bisa sampai ke bawah mimpi. Jadi kejadian di mimpinya itu sama dengan kejadian di luar saat itu terjadi gitu. Nah, terus mimpi bermakna ini atau mimpi hanya bunga tidur ini kayak gimana ngebedainnya? Efek setelah bangun ngelihatnya. Kalau buat aku. Kalau misalkan Apalagi kalau bangun tiba-tiba, aku kaget gitu. Bisa aja. Ngos-ngosan, kecapean Ngos-ngosan kayak lari tiba-tiba ya, kaget atau tiba-tiba kepala pusing atau tiba-tiba jantung berdebar, itu biasanya ngefek. Jadi bukan hanya sekedar bunga tidur. itu Ya terus kalau mimpinya dejavu? Nggak ada mimpi dejavu. Dejavu. Ya iya dejavu itu kan biasanya orang macem-macem, ada yang dari mimpi. Hah? Gimana sih? Emang dejavu itu apa, tar lu? Dejavu itu mau secara apa dulu nih? Secara logis apa nggak logis? Secara logis? Kalau secara logis, secara neuroscience, setauku itu adalah loncatan memori. Loncatan memori yang harusnya itu ada di memori jangka panjang masuk ke memori jangka pendek, seolah-olah kita sudah pernah mengalaminya. Jadi mimpi nih, gue mimpi seakan-akan itu gue sama lo makan bakso gitu di mimpi itu. Ya. Tapi 3 bulan ke depan itu jadi kenyataan gitu loh. Oh, itu bukan dejavu. Terus? Itu pertanda. Oh beda ya. Dejavu itu kan, kayaknya aku pernah. Berarti kan di masa lalu, bukan yang di masa depan dong. Enggak, soalnya gue dulu bukan sering sih, beberapa kali pernah begitu. Mimpi nih. Terus pas kejadian, kayak gue pernah nih mimpi begini gitu. Oh, berarti kamu ngeh kalau kamu pernah mimpi. Iya. Nah, itu biasanya kalau di barat itu sebutannya itu clairvoyance. Oh. Bunyi pintu dong. openingnya sok mistis. Aku terkesima. Itu beda. Oh itu bukan dejavu juga? Bukan dejavu. Oh gua kirain, karena orang-orang di luar sana kan bilangnya, kalau mimpi jadi kenyataan tuh bukan cita-cita ya, menurut gua kayak lu mimpi apa gitu. Jadi kenyataan tuh, itu namanya dejavu. Itu bukan dejavu namanya. Mungkin ya, setauku itu bisa dikategorikan sebagai clairvoyance. Clairvoyance itu adalah kemampuan seseorang untuk bisa melihat di masa depan. Bisa jam penglihatannya di masa depan. Bisa melalui mimpi, bisa melalui dia ngebayangin, bisa ketika dia meditasi, banyak caranya. Tergantung teknik orang masing-masing. Berarti bisa buat melihat bukaan togel dong ya? Bisa. Ya ntar lu stimulasi aja biar gua mimpi terus ngeliat nomor togel. Lo kira-kira aja 2 bulan 3 bulan yang akan datang lu. Jauh lo gua lompatannya. Gua pernah gitu beberapa kali dari kecil. Berarti dari kecil udah sakti Om Mansu.
Emang Bumblebee ini luar biasa, menyimpan potensi yang luar biasa. Emang begitu mulutnya Estes, kurang ajar. Nah, kalau Om Hanso, kalau misalkan mimpi orang itu kan banyak banget. Yang paling populer itu kalau mimpi misalkan mimpi ketemu ular, terus badannya seolah-olah dibelit, terus dipatok. Oke. Ada makna khususnya nggak? Ada 21 Iya, aku coy. Maksudnya? 23. Nomornya. Oh anjing. Iya. Kenapa dia? Soalnya gini. 23 monyet, 28 ayam. Wow. Apal. 32 macan. Bener. 58 catur. Yo, Ya ampun. kalau kan 62 ular. Oh iya ya, ada buku tafsir mimpi khusus itu Ada ya. dong. Tiap kali kita mimpi langsung buka buku. Oh iya. Kalau di kebanyakan orang menyimpulkan kalau yang hubungannya dengan ular itu kan biasanya hubungannya dengan lawan jenis. Katanya ya, ini katanya. Ya, terus? Katanya mau dapat pacar atau mau dapat kenalan gini-gini. Ya bisa enggak, tergantung orangnya juga. Nah itu kan dipatoknya di mana dulu? Kalau Lo kan dipatok, kan aku Ya. nanya kalau dipatok. Kalau dipatok di leher. 2 senti dari selangkangan lu biasanya kalau mau dapet pacar. Ya, biar lu tahu tuh. Aku mau ngode lo ini, tolonglah. Aduh, belum aneh-aneh. Terus gimana? Jadi gini, cuman kalau yang aku pernah alami, aku juga pernah mimpi dipatok ular gitu ya. Ternyata besoknya itu cuma dapat kabar baik aja. Nah, jadi sebetulnya kalau dipikir-pikir, mimpi dibelit ular dan dipatok ularnya itu seperti apa dulu, ya? Nah, karena ada yang dibelit Karena- biasa, ada yang sakit, nah kan. Ah, betul. Karena saya pernah mengalami mimpi yang hubungannya dengan ular itu agak-agak ekstrim sih. Contohnya, Ternyata perwujudan jin yang datang. Dia ngasih karena aku nggak bisa nerawang ya, saya nggak bisa nerawang. Jadi dia datang lewat mimpi, ngasih tahu saya makanannya ini lo dalam bentuk mimpi. Ya, ngeri. ular tiba-tiba Ya, nagih makan gitu. Ngasih tahu ini ular nih dipegangin orang, lehernya digigit, terus 4 orang lainnya megangin ekornya. Jadi ularnya itu kayak dipegang rame-rame sambil berdiri gitu loh, kayak orang megang ular, nangkap ular sanca kayak gitu, dipegang gitu, terus digigit lehernya. Dia bilang gini, nikmat sekali darah ular ini ya. Hati-hati kalau sampai mimpi seperti itu. Bisa jadi itu bukan hanya sekedar bunga tidur, bisa jadi itu manifestasi dari supranaturalnya Anda. Jadi dia makan ular gitu. Darah ular. Ya berarti dia juga di kehidupan nyata dapat darah ular gitu. Saya pernah konsultasi ke sesepuh itu, 2 sesepuh malahan, sama ininya. Itu artinya apa? Contoh yang lu mimpi lu itu artinya tidak baiknya apa? Ternyata memang jinnya itu memang mintanya darah ular makanannya. Oh, jin piaraannya dia. Seandainya gini, mimpi nih ular kobra, tapi ngelilit kayak ular sanca. Seandainya kelakuan ularnya berbeda gitu di dalam mimpi. Loh, kok kan yang melilit itu jenis ular begini, kok ini malah kobra malah ngelilit, itu apa juga? Ada artinya juga? Kan harusnya matok kan kalau ular kobra kan. Setauku itu apa namanya, perwujudan gaib, tapi dia itu nggak mau menampakkan siapa dirinya sebenarnya. Oh, aslinya. Aslinya nggak mau. Berarti dia uang palsu ya? Ya, Tuh. Ular kan biasanya diidentikan dengan binatang yang licik kan. ya, Nah, berarti itu gaibnya licik nggak? Jahat betul. nggak? Lebih ke licik bukan jahat. Licik. Licik Licik nggak jahat ya? Belum tentu. belum tentu. Belum tentu. Oke. Saya diperpanjang. Lagi banget. Feelingku udah gak enak nih saya. Feelingku udah gak enak ngelakuin licik-licik nih. Ah, Ya iya. Beda lagi sama cerdik. Ah ya, positif kalau cerdik kan. Enggak. Enggak juga. Enggak juga. Salah meneh. Bukan salah, sebenarnya kalau orang licik itu sebenarnya lebih ke kalau menurut pribadi gua ya, ini opini pribadi gua. Licik itu kepada momentum. Oke, kalau cerdik? Kalau cerdik itu dia lebih ke elegan, namun apa ya? Ada khasnya lah, ciri khasnya beda lah. nah terus yang mimpi populer berikutnya itu biasanya mimpi apa namanya? Mimpi jatuh dari ketinggian. Kenapa? Itu ada makna khususnya nggak? Ada lah, sakit blow on. Kalau artinya Tampol boleh nggak sih? Beneran, gue pernah mimpi jatuh dari ketinggian, besok kan 2 hari kemudian demam.
Gini, kalau arti secara harfiahnya sih saya kurang tahu. Tapi saya pernah diberitahu oleh seseorang, katanya kalau mimpi jatuh dari ketinggian, kita sampai berdesir gitu kan, dadanya sampai berdesir gitu. Itu sukma kita ketarik ke dalam bumi. Itu bukan murni mimpi. Itu bisa jadi sukma kita yang sedang dipermainkan oleh sebuah entitas. Maksudnya gimana? Jadi kalau mimpinya jatuh dari ketinggian, misalkan nih jatuh dari atap rumah nih, otomatis kita takut kan, mau jatuh mau sakit atau enggak gitu kan. Ya. Biasanya kalau mimpi jatuh itu dada kita berdesir kan. Berdesir itu maksudnya gimana? Gimana ya jelasnya? Bergetar gitu. Bergetar, ngilu lah. Bergetar dak dik duk. Ngeri nggak sih kalau jatuh dari ketinggian kamu? Tahu kan? Hah? Tahu pernah nggak ngerasain kamu ngilu-ngilu gimana rasanya kalau jatuh dari ketinggian gitu? Nah kayak gitulah rasanya. Oh, kita berasa sakitnya gitu. Bukan sakit sih. Jadi di sini tuh geli-geli gimana gitu. Kejeblok. Nggak sampai kejeblok sih. Nggak sampai ada hentakan sebelum hentakan. Sebelum hentakan. Itu menurut beliau salah satu praktisi mengatakan hati-hati. Itu semua kamu sedang ditarik ke bumi. Efeknya? Paling biasanya sih lemes. Kalau saya sih nggak hawa dingin. Hawanya hawa dingin. Ya efeknya ke badan gimana? Lemes saja. Oh lemes saja. Tapi kan ada yang ketinggian misalkan dari gedung atau yang dari atap rumah, beda nggak? Oh, sama aja. Sama aja. Pokoknya intinya dari ketinggian jatuh ke bawah gitu. Berarti itu bisa jadi kita dipermainkan gaib, bisa juga memang ya nggak ada artinya. Benar. Bisa jadi. Bisa jadi. Oke. Buat seluruh sobat somistis yang ada di seluruh Indonesia, jangan lupa follow IG kita @somistis. Yang mau tanya-tanya boleh, nanti kita jawab sesuai dengan kemampuan dan kegilaan kita. Segala sesuatu yang kita bahas pasti salah, karena yang benar cuma punya Tuhan. Yang sakti jangan santet kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.